Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai uji akurasi produk estimasi curah hujan satelit GPM IMRG di Surabaya, Indonesia. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Ahmad Badli dengan NPM 2014151018 dari kelas Kehutanan A. Baik, langsung ke materi yang pertama, yaitu bab 1 mengenai pendahuluan. Jadi, apa itu curah hujan? Curah hujan merupakan parameter meteorologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang berada di ekuator, sehingga menyebabkan penyinaran matahari yang selalu maksimal. Oleh karena itu, Indonesia memiliki penguapan dan intensitas hujan yang cukup tinggi. Menurut Syaripi tahun 2016. Baik, penelitian ini bertujuan untuk menguji performa dari produk estimasi curah hujan satelit GPM di Surabaya. Materi selanjutnya yaitu bab 2 mengenai metode yang dilakukan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara menguji data curah hujan tersebut. Data yang digunakan yaitu yang pertama, data curah hujan. Data curah hujan yang digunakan yaitu curah hujan harian maupun bulanan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017. Kemudian data yang digunakan merupakan data satelit, di mana data tersebut diolah menggunakan grids dengan memasukkan koordinat terkait sehingga diketahui nilai curah hujan harian produk satelit GPM IMRG final precipitation di koordinat tersebut. Kemudian data tersebut kemudian diuji akurasinya dengan menggunakan metode antara lain yaitu yang pertama menggunakan tabel kontingen, di mana pada tabel ini memprediksi hujan dan kabut adalah contoh umum dari praktikan ya atau tidak. Kemudian koefisien korelasi, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dari dua variabel atau lebih. Yang ketiga yaitu MAE, yaitu mean absolute error, digunakan untuk mempresentasikan rata-rata besarnya kesalahan yang terjadi pada saat pengujian akurasi tersebut. Kemudian ada RMSE atau root mean square error, ialah mengetahui penyimpanan yang terjadi mengenai prediksi total curah hujan. Baik, ini bentuknya mengenai tabel kontingen itu seperti ini. Jadi di situ ada pilihan op atau satelitnya, misal terus di sini ada ya atau tidak. Dan ini kayak gini hitungannya juga ada. Kemudian ini tabel 2 mengenai kategori koefisien korelasi. Di sini ada tingkat hubungannya, dan di sini ada rumus-rumusnya. Kemudian ini metode MAE dan ini metode RMSE. Baik. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai hasil dan pembahasan. Jadi curah hujan merupakan parameter meteorologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Tadi sudah dijelaskan pada pendahuluan. Baik, Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, sehingga berada di ekuator, sehingga mendapatkan penyinaran matahari yang maksimal. Oleh karena itu, Indonesia memiliki penguapan serta intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Gambaran yang lebih baik terkait distribusi hujan sebagai penunjuk akurasi perakiraan salah satunya adalah satelit. Syaripi tahun 2016. Salah satu produk estimasi curah hujan dapat kita manfaatkan yaitu data estimasi curah hujan satelit GPM, yaitu Global Precipitation Measurement IMRG Final Precipitation. Kemudian Syaripi tahun 2016 menyatakan bahwa IMRG menghasilkan hasil yang lebih baik untuk mendeteksi curah hujan. Sedangkan menurut O, tahun 2017 juga menyatakan bahwa perakiraan curah hujan yang baik itu adalah IMRG final yang memberikan hasil terbaik. Dan ini merupakan gambar satu mengenai akumulasi curah hujan bulanan di Surabaya tahun 2017. Dapat kita lihat berdasarkan gambar satu,
dapat kita ketahui bahwa nilai akumulasi curah hujan nilai intensitas tertinggi pada GPM terjadi pada bulan November. Sedangkan nilai intensitas tertinggi pada observasi terjadi pada bulan April. Dapat kita lihat di sini, yang observasi itu merupakan warna biru dan GPM itu adalah warna orange. Baik, pada gambar kedua, kita dapat mengetahui akumulasi curah hujan berdasarkan di hujan dasarian di Surabaya periode bulan DJF tahun 2017. Di sini, berdasarkan gambar 2, dapat kita ketahui bahwa nilai intensitas tertinggi pada GPM IMRG final precipitation terjadi pada bulan Januari, tepatnya pada dasarian yang ketiga. Sedangkan nilai intensitas tertinggi pada observasi terjadi pada bulan Desember, tepatnya pada dasarian 2. Di sini dapat kita lihat, pada dasarian 2, yang paling tinggi itu terjadi bulan Desember, kemudian pada dasarian yang ketiga terjadi pada bulan Januari. Baik, langsung ke gambar ketiga. Di sini menjelaskan, berdasarkan gambar ketiga, dapat kita ketahui bahwa nilai intensitas tertinggi pada GPM terjadi pada bulan Maret, tepatnya pada dasarian ketiga, sedangkan nilai intensitas tertinggi pada observasi terjadi pada bulan April, tepatnya pada dasarian kedua. Kemudian gambar 4 juga masih menjelaskan mengenai akumulasi curah hujan dasarian di Surabaya berdasarkan periode bulan JJA, yaitu Januari, Juni, Juli, Agustus. Di sini dapat kita ketahui bahwa nilai intensitas tertinggi pada GPM IMRG final precipitation terjadi pada bulan Juni, tepatnya pada bulan kedua. Ini dapat kita lihat mengenai GPM-nya terjadi pada dasarian 2 dan bulan Juni. Di sini sangat tinggi. Kemudian pada observasi terjadi pada bulan Juli, yaitu pada dasarian yang ketiga. Dapat dilihat dari gambar ini. Baik, gambar kelima yaitu masih mengenai akumulasi curah hujan, tetapi pada bulan September, Oktober, November, di mana nilai intensitas tertinggi pada data curah hujan produk GPM IMERG, final precipitation, dan data curah hujan observasi sama-sama terjadi pada bulan November dasarian ketiga. Kemudian gambar 6, kita dapat mengetahui mengenai akumulasi curah hujan harian di Surabaya bulan Desember, Januari, Februari, di mana cenderung memiliki intensitas yang fluktuasi, yaitu naik turun. Kemudian terhadap data curah hujan, akumulasi dasarian data curah hujan mengenai pengamatan permukaan curah hujan tersebut. Pada gambar ketujuh, kita dapat mengetahui korelasi fluktuasi harian antara data GPM dan data observasi, di mana cenderung bervariasi, akan tetapi secara umum data curah hujan GPM IMERG final precipitation cukup baik dalam menentukan ada atau tidaknya hujan pada hari tersebut. Pada gambar 8, kita dapat mengetahui curah hujan harian di Surabaya bulan Juni, Juli, Agustus, di mana berdasarkan gambar 8, pada beberapa tanggal perbedaan fluktuasi antara data GPM dan data konservasi terjadi sangat signifikan. Akan tetapi, secara umum data curah GPM IMERG final precipitation cukup baik dalam menentukan ada atau tidaknya curah hujan pada hari tersebut. Baik, pada gambar 9, yaitu akumulasi curah hujan pada bulan September, Oktober, November, di mana dapat kita ketahui hampir rata-rata nilai curah hujan bernilai 0. Pada beberapa tanggal, perbedaan fluktuasi antara data GPM dan data observasi terjadi sangat signifikan. Dapat kita lihat pada gambar ini, fluktuasinya sangat signifikan. Jadi nggak terlalu turun banget, jadi tidak terlalu turun sekali, dan banyak yang mendekati nilai 0. Kemudian, tabel 3 yaitu mengenai akumulasi curah hujan bulanan di Surabaya tahun 2017. Berdasarkan korelasi, memiliki skor 0,877 sekian,
RMSE yaitu 86,73, sekian, MAE sebesar 46,334 sekian. Berdasarkan tabel 3, dapat kita ketahui bahwa nilai korelasi untuk akumulasi curah hujan bulanan antara data estimasi produk satelit GPM, IMERG Final Precipitation dengan data curah hujan permukaan memiliki nilai yang sangat baik, yaitu 0,88. Akan tetapi, memiliki nilai error yang cukup tinggi ditunjukkan dengan nilai RMSE dan MAE yang sangat besar. Kemudian pada tabel 4, di sini kita dapat mengetahui akumulasi curah hujan dasarian di Surabaya tahun 2017. Ini kita dapat mengetahui korelasinya RMSE, MAE, berdasarkan musim hujan, musim kemarau, kemudian periode transisi hujan ke musim kemarau, dan periode transisi dari kemarau ke musim hujan. Berdasarkan tabel 4, dapat kita ketahui bahwa nilai korelasi untuk akumulasi curah hujan dasarian antara data estimasi produk satelit GPM IMERG Final Precipitation dengan data curah hujan permukaan memiliki nilai yang sangat baik pada saat musim hujan maupun kemarau. Sedangkan pada saat periode transisi dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya memiliki korelasi yang sangat rendah. Pada tabel 5, kita juga dapat mengetahui akumulasi curah hujan harian Surabaya tahun 2017. Berdasarkan tabel 5, dapat kita ketahui bahwa nilai korelasi untuk akumulasi curah hujan harian antara data estimasi produk satelit GPM IMERG Final Precipitation dengan data curah hujan permukaan secara umum memiliki nilai korelasi yang rendah, tetapi memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi. Kemudian pada tabel 6 mengenai tabel kontingensi curah hujan harian di Surabaya. Yang pertama, nilai akurasi tersebut digunakan untuk mendefinisikan ada atau tidaknya hujan. Kemudian sedangkan untuk nilai error, akumulasi curah hujan harian cukup tinggi dengan nilai RMSE yang cukup tinggi. Dapat kita lihat di sini. Kemudian nilai MAE secara umum cukup kecil yang menandakan besarnya nilai error rata-rata antara data curah hujan produk satelit GPM IMERG Final Precipitation dengan data curah hujan pengamatan permukaan. Bab selanjutnya yaitu bab terakhir mengenai kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, yaitu dalam penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa secara umum estimasi data curah hujan produk GPM IMERG Final Precipitation di Surabaya memiliki korelasi yang sangat baik untuk memperkirakan akumulasi curah hujan bulanan. Kemudian, untuk akumulasi harian, secara umum estimasi curah hujan produk GPM IMERG Final Precipitation memiliki korelasi yang sangat rendah. Baik, dan ini daftar pustaka yang saya gunakan yaitu Adib MA, Aditya PS Kurniawan, AS, dan Reda IM tahun 2018, uji akurasi produk estimasi curah hujan satelit GPM IMERG di Surabaya, Indonesia. Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca. Dengan volume 19 nomor kedua, halaman yang digunakan halaman 83 sampai 88. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat pengucapan maupun penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.